contoh kayak negara-negara di luar sana yang perang sesama saudara gitu. Jangan sampai negara kita seperti itu hanya karena gesekan-gesekan soal keimanan, ya. Setuju, setuju. Kita Nauzubillah min ingat juga dzalik, Pak. Agatha bahwa Janganlah, Pak. masing-masing dari individu, saya orang Islam, Bunda Agatha orang Islam, perkuat keimanan kita sendiri-sendiri. Perkuat, jangan terusik, oh nanti saya, oh jangan kamu nggak boleh begini, nanti warga saya takutnya ke bawah masuk ke agama sana. Ya itu kan kembali ke pribadi masing-masing soal itu, soal keimanannya. Makanya perkuat ya, kalau di dalam Islam kan ittaqullah haqqa tuqati, ya kan, bertakwalah ya dengan sebenar-benarnya takwa, itu kata Islam kan. Jadi kalau kita ini keimanan kita sudah tertata, ya kita memahami betul apa yang konteks yang ada di dalam Al-Quran itu, insya Allah tidak akan terjadi gesekan-gesekan yang maaf, apalagi ada di sini ya hadis Nabi yang mengatakan kafir yang boleh diperangi dan yang tidak boleh diperangi sudah jelas. Nah kalau kita mengacu kepada itu, pasti Indonesia ini akan hebat. Amin, 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 amin. Kita juga pasti selalu mendoakan ya kemajuan Indonesia. Saya percaya ya Pak ya, di Indonesia sebenarnya mayoritas yang kayak Bapak. Yang radikal-radikal itu minoritas menurut saya. Yang mayoritas nih yang kayak Bapak. Saya berharap dan saya masih percaya dengan hal itu karena banyak kok. Teman saya itu ya masih keluarga saya juga banyak yang muslim gitu. Dan mereka itu nggak ada kok yang kayak aneh-aneh gitu. Makanya saya percaya yang radikal itu itulah yang minoritas. Yang mayoritas Bapak ini. Oke, Menurut di sini saya. sebentar Bunda minta izin waktu. Saya Jangan. ingin menjawab orang yang di bawah yang tapping yang mengatakan saya takiyah. Coba Abang tapping saja, takiyah itu apa maksudnya? Ya, takiyah itu apa maksudnya? Saya tidak mencari selamat. Dengan saya membuat statement seperti ini, saya tidak mencari selamat. Saya takut nanti digebukin sama orang Kristen. Tidak. Yang saya sampaikan ini apa yang ada di dalam agama saya. Al-Quran mengajarkan kita bertoleransi. Toleransi. Bahkan banyak orang muslim, maaf terkadang begini, itu kalau ngelihat non muslim kok hidupnya enak, ya kan, sama-sama kerja, sama-sama ini hidupnya enak, begini-begini, itu saja sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Kita nggak boleh iri, nggak boleh melihat kehidupan orang lain enak, kehidupan kita susah. Jangan salahkan orang lain, salahkanlah diri kita sendiri. Kenapa kita tidak bisa enak? Oke, Mbak, gini Kalau saya Mbak. dibilang Saya takiyah, jangan maksud saya begini, Mbak. Begini. Tadi itu saya mau membandingkan kalau misalkan kejadian itu tuh setiap mayoritas tuh pasti kayak gitu. Makanya jangan dipukul rata. Nih, aku kasih tahu. Aku tinggal di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Itu kalian boleh cek. Di situ ada Yayasan Kasih Mandiri namanya. Itu yayasan untuk orang-orang Kristen. Di depannya itu persis belakangnya malah, belakang persis itu masjid, Mbak. Pertanyaan saya di mana Masjid ajaran? Jami Al Istiqomah. Itu kita enggak bicara pernah aja. ada. Ya, Mbak kan mempertanyakan toleransi kan? Saya nggak nanya itu kepada Anda. Anda mengatakan di ajaran kami ada melegalkan LGTB. Dalilnya mana? Itu yang mau saya tanyakan Anda ke sini. Iya, maksud saya kan di Inggris Kalau sana itu kan toleransi, saya lebih suka bicara sama Pak Sabili. Ya, Anda tidak tahu toleransi. Dengan fitnah Anda yang mengatakan LGTB itu ajaran kami, mana dalilnya? Data di sini. Kamu sudah menghina terlalu jauh, Bang. Kamu udah masuk ke iya, dalam maksud saya di mayoritas, perspektif Mbak. agama Mayoritas kami. di Inggris itu mayoritas Saya tidak apa, bicara Mbak? Di mayoritas. Inggris itu mayoritas apa? Ya tidak bicara mayoritas di sini. Ini bicara Indo. Di sini kami lagi bicara tentang Iya, kalau kemakmuran misalkan Indonesia. itu pasti terjadi di mayoritas, setiap mayoritas itu pasti terjadi, nggak bisa enggak. Di Inggris itu dulu pernah ada yang ngekill anak-anak, yang ngebun-bun anak-anak, terus tiba-tiba dia kulitnya hitam, disangkanya dia orang Islam, tiba-tiba pas dicek dia orang Kristen, Fokus dan terhadap masjid di situ statement ditutup. Anda. Sabar. Fokus terhadap. Saya tidak bicara tentang apapun selain ajaran. Udah saya bilang tadi sama Pak Iya, Sabili. maksud aku gini loh. Anda kalau tidak tahu bahasan kami, jangan sok ikut campur, Pak. Mulut kamu itu, kamu laki-laki dan kamu muslim. Pergunakan tepat guna. Itu yang saya maksud. Ya,
Kamu tidak tahu kami membicarakan apa. Kami bicara ajaran dari tadi. Kami tidak bicarakan oknum. Makanya saya menghargai Bapak ini. Maksud saya Anda satu tidak tahun. mengerti. Saya tanya, dalam fitnahan Anda yang mengatakan gereja kami Semuanya, Mbak. mengajarkan dan melegalkan seperti itu, dalilnya mana? Dalam agama kami tidak ada mengajarkan itu. Kita di sini bicara ajaran, ya. Oknum, semua oknum bisa berdosa. Saya pun berdosa. Semua orang berdosa di dunia ini. Yang saya tanya adalah ajarannya, Pak. Makanya saya tetap memfokuskan tadi, ada memangnya Pak ajaran demikian. Makanya saya masih bertanya-tanya dalam kalbu saya, kok bisa orang mendesak orang Iya, lain Mbak. untuk tidak boleh beribadah? Emang ada ajarannya? Kata Pak Sabili tidak ada. Kamu nggak ngerti juga diskusi, kamu turun aja. Kita dari tadi bicara ajaran, makanya saya hargai Bapak ini. Itu ngerti nggak kamu? Saya tidak bicara oknum. Kamu kalau bicara oknum sana. Semua oknum juga berbuat salah. Itu loh. Lagi pula kan gini Bunda, ada forumnya, ada forum tersendiri. Maksudnya ada, kalau misalkan memang mau membahas soal itu ya bahaslah khusus soal itu. Tetapi untuk saat ini kan yang dibahas soal toleransi. Nih ya bicara ajaran kan Pak dari awal. Pak ada bener nggak nih dalam agama? Jadi kita konteksnya adalah doktrin atau dogma gitu. Ya ada nggak Pak dalam iman Bapak ajaran toleransi? Ingat kan itu pertanyaan saya kan? Pertamanya kebaikan. Toleransi itu bentuk kebaikan Pak, kebaikan. Saya tanya ada nggak ajaran itu? Jadi kita bukan bicara tentang setiap orang melakukan kesalahan. Kita tidak bicara individual. Gitu loh. Makanya saya suka Bapak ini. Fokus dia paham bahasa saya. Gitu. Nggak ada Mbak. Di dalam iman kami nggak ada orang ibadah tuh diiniin. Setuju. Kalau nggak ada apa yang membuat mereka demikian? Nah kan gitu. Iya kan? Ya kan gini Bunda, apa Bunda katakan. Di dalam Islam sendiri, lingkup Islam sendiri itu, kita mengoreksi amaliyah seseorang aja sudah tidak diperbolehkan. Ada kalimat yang berikutnya lana amaluna walakum amalukum. Ya, bagiku amalan saya, ya saya kerjakan saya, bagimu amalan-amalan kamu. Artinya apa? Saya punya amalan ibadah seperti ini, kamu nggak usah ngurusin, kamu nggak usah ikut campur tangan. Itu saja sudah diatur. Itu saja diatur, sampai sedetail itu diaturnya dalam Al-Quran. Artinya apa? Ya kembali lagi tadi itu sabda Rasulullah, tidak sempurna keimanan seseorang kalau masih ada orang yang merasa tersakiti akibat lisan dan perilaku kita. Makanya apa? Perkuat iman kita, pahami secara benar, ya kan? Terlepas kembali kalau perkataan Bunda yang menanyakan soal orang ustadz-ustadz lain yang berdakwah secara itu mungkin metode mereka dalam berdakwah. Tetapi kalau metode saya mengedepankan kasih. Saya mengedepankan cinta kasih karena apa? Dasar utama azas dari agama Islam adalah cinta suci. Ya. Tadi masalahnya metode yang mereka gunakan kan nggak ada dalam Quran. Nah, metode dalam Quran yang ada dikatakan berdebatlah kamu dengan baik. Ada perintah seperti itu di Quran. Tidak ada. Ada Pak. Emang Bapak nggak tahu di Quran ada ayat gitu?